Mbak ini pakai apa providernya? IndiHome. Yo, Indio. Lancar IndiHome ya? Cocok. udah ini kok Udah bagus. upgrade paket. Oh, alhamdulillah. Udah upgrade paket banget. Upgrade banget. Siapa? Piye wajahku supaya utuh ini. Kenapa harus Oh, handshake gini sih? Hei, piye mau ngapain? berdiri? Ngene, Ngapain? enak ngene ya. Eh? Iya Soalnya, dong. ya yes, ngene. Soalnya earphone-nya itu ada di bawah. Jadi kalau aku Iya. berdiriin, dia nyenggol meja. Oh, ya Berbahaya. wis lah. Ya. Manut sing Apa duwe omah. kabar? Alhamdulillah. Sehat Mbak Eni. Alhamdulillah baik. Ini kayaknya malam minggu terakhir santai-santai ya. Yo. Kok you know? Aku udah baca. Waduh, alhamdulillah untung sudah kutaken. Mulai minggu depan dan berikutnya. Kelas tuh Oh, berarti coding berapa? mam. Eh? Iya. Itu berarti Oh, berapa jam? Berapa jam? Yang yang malam mana? mingguan itu. Yang kelas Coding mam. itu. Mm-mm. Sampai setan teriak enggak? Sekuat apa Tak kuota boleh. data? Ya. Sekuat apa Oh. kuota datanya coding mam? Oh, ngono. Ya. Ini Mbak Heni kita mau tahu, mau kulik-kulik proses kreatifnya ya Hmm. dari semua karya yang udah dibikin. Apa itu buku non fiksi, buku fiksi, ya kan? Mulai sudah. Artikel, paper, tesis, terus Tesis. coding, ya, Kenapa coding dari? ya kan? Hmm. Kelas, terus komunitas dan lain-lain. Boleh dari mana aja, bebas. Apa ya? Apa ya? Ya Ini kalau apa ya? pakai ring light ini. Aja lah. Wih, cakep banget. Loh, apa itu Apa? namanya itu nah? Apa? Lo malah Kelamaan. api-api. Oh, Halo, siapa istilah. yang join nih? Ada yang join. Halo. Betul. Mbak Evelyn. Halo Mbak. Mbak Eni tuh mulai nulis tahun berapa? Nulis apa nih resmi? Oh pertamanya resmi dulu ya. Aku itu kok ngomong nulis. Oh ya, ini dari ini ya penerbit ya. Proses kreatif. Oh, pokoknya sembarang. Nanti kan sono-sono. Ah, gitu. Sik, aku kok aneh. Kenapa aku Harry yo? Heboh sendiri. No. Saya nggak kuat pakai ring light, matanya pusing aku. Nggak kuat. Wes. Ya wes, Kak Ah, Popos ayo. Oke, kenalan, nama saya Heni. Saya Presiden Komunitas Coding Mom Indonesia. Presiden. Gak dikenal no, kenalan dewe. Oh, Mbak Nia nih. Oh ya Allah, kan wis terkenal. Dan saya juga founder kelasku digital. Bisa promosi rek. Bikin kelas Yes, yes. anak-anak. Ya, itu kreatif juga sih. Welcome to Mbak Evelyn. Tanya dong Mbak, jangan join toh ya. Iki sing host. Oh ya. Mbak Evelyn nanya nanti dapat surprise. Oh kan dapat surprise kan, seneng dong. Yang nanya dapat surprise, pendatang pertama. Saya itu sebenarnya kalau disebut itu manusia spontan tuh kali ya. Spontan. Lebih untuk yang menulis itu kayaknya spontan sekarang tampaknya, tapi sebenarnya saya dari kucrit itu dari kecil tuh senang nulis Mbak Dian. Dari dari kecil aja suka baca, suka nulis. Yang lain misalnya adik, kakak, temen itu sukanya main, tulen gitu ya. Saya baca buku. Jadi kalau diajak ibu itu ibu itu sering kalau cerita sekarang ke orang-orang, yang lainnya main Mas Heni itu cari majalah, cari koran, cari apa dibaca.
Saya suka baca banget. SD tuh suka nulis diary, biasalah diary yang dikunci-kunci. Menang Mbak. Curhat-curhat. Ganti-ganti kata mutiara, apa itu berbagi kata mutiara gitu ya. SMP nggak terlalu, ya masih diary-diary biasa. SMA itu kadang spontan bikin mading kelas itu semalam tak garap dewe semuanya, mulai dari cerpen, artikel, Wah, apa semua. Ya tak garap-garap borongan. dewe. Itu karena lomba apa tadi dulu ya. Kemudian Mading. bikin lomba kelas terus saya menghias mading gitu. Yo aneh sendiri wong kelas lainnya nggak ada, wong itu karep-karepku dewe. Oh iya, yang nggak ngerti nanti baca subtitle. Iki wong Jawa. Habis spontan ya kan? Spontan. Terus kadang terus ini sering bikin, sekarang saya nggak ngerti itu istilahnya copywriting. Ternyata bikin apa tuh, kalau di brosur terus judulnya, terus ini tentang apa itu loh, short word itu sekarang ternyata copywriting ya. Dan itu saya bikin Campaign ya pokoknya ya. semboyan kampanye, terus jaket itu misalnya ini tentang apa gitu, saya yang nulis, nanti anak-anak yang milih yang ini apa yang ini, gak sadar itu tentang copywriting, gak sadar. Kuliah maunya kuliah di akademi atau bahasa atau sastra, nggak boleh, jadi saya kuliahnya di kimia ITB. Jebosnya loh jauh banget, sastra ke kimia ITB. Dan di setiap lembar modul textbook itu ada puisi, ada cerpen, ada opoy tak tulis, jiwa sastranya masih ada gitu. Nah, lalu lulus jadi ibu rumah tangga itu ketika sudah punya akses lagi ke internet, nulis blog. Nah, lebih ke cerita dulu kan ya. Cerita sehari-hari, kemudian kenal dengan online shop, baru tahu gimana cerita itu dijadiin promosi. Nah, ketika sudah lalu saya malah menekuni lagi dunia. Ketika sebelum dapat akses internet itu sempat ikut lomba novel gitu, Mbak. Kartunya apa ya? Iya. Jadi di print dulu mah di print ya. Habis nulis di print, terus dikirim pakai pos gitu, terus yo kalah lomba ya kayaknya tuh, lomba nggak tembus. Dan tapi saya dulu kok nggak kepikiran ngirim ke media ya sejak kuliah itu. Padahal zaman kuliah dari semester 1 sampai akhir apa ya, itu saya handle buletin alkemi namanya, jadi buletin muslimnya kimia gitu. Itu saya handle hampir semuanya tuh, yang nulis saya sendiri. Nulis sendiri ya, tadi sendiri. Ada tim redaksinya, paling mereka yang fotokopi, yang potong-potong, yang dibagi gitu. Dan itu menyenangkan. Kalau dibilang spontan, sebenarnya saya sering itu spontan, tapi sebenarnya jauh sebelumnya itu sudah baca berbuku-buku, banyak artikel dulu. Jadi ibaratnya tuh kayak kepalanya kita dulu. Tak nanam dulu. Nah, kalau sudah kepepet itu biasanya langsung apa gitu ya, gitu. Nah, itu saya itu jadi nggak pernah kepikiran. Kalau saya lihat teman-teman penulis kayak Mbak Dian atau saya baca itu Mbak Sinta gitu ya, walaupun jadi ibu rumah tangga nggak pernah akses internet, dia nulis di kertas novelnya, habis itu ke warnet ngetik satu persatu, atau rental komputer. Aku kok nggak gitu ya, nggak sampai segitunya gitu loh. Mungkin karena desire, hasrat saya untuk baca atau hal baru tuh lebih cepat daripada saya harus nulis, terlatih gitu loh. Jadi saya habis penasaran ini, belajar ini, ngerti, udah harus ganti lagi, penasaran lagi, apalagi gitu. Mungkin kecepatannya nggak nututi saya kesabaran menulis gitu. Kenapa aku nggak kayak gitu ya? Kalau sekarang loh flashbacknya.
Lalu tahun 2015 setelah saya lulus S2 Teknologi Pendidikan, karena saya basicnya sebelum S2 itu jadi ibu rumah tangga 12 tahunan ya, sekitar hampir 12 tahun itu, jadi nggak mudah masuk ke dunia industri, dunia kerja lah. Walaupun sudah S2 ya, dan di dunia pendidikan juga nggak gampang. Kita masuk, umur saya udah lebih dari 35, udah nggak jadi guru pun udah ketuaan gitu, ketuaan. Jadi lebih tinggi misalnya trainer for teacher gitu belum ada trust gitu, karena kan kemarin jadi ibu rumah tangga doang gitu. Nah itu akhirnya saya merangkum semua yang jejak saya dan kemampuan saya. Oke, saya bisa nulis, saya ada di blog, kemudian akhirnya belajar coding dan lain-lain. Saya bisa terbantu karena internet, jadi saya menulis lagi dengan tema, disengaja dengan tema perempuan yang melek teknologi gitu. Proses kreatif itu yang saya tanam, yang saya bikin benang merahnya sampai sekarang, sejak 2015, udah 5 tahun ya. Nah, apapun itu saya bawa terus. Jadi akhirnya saya menekuni blog karena baru tahu blog itu bisa jadi kerjaan, bisa dapat penghasilan gitu. Saya dulu tahunya blog itu padahal udah tahun 2009 itu tahunya cuma untuk curhat sama promosi jualan. Promosinya ya cuma ini foto, keterangan, gitu-begitu, bukan nggak copywriting banget, nggak. Harga link, terus nomor WhatsApp, belum ada WhatsApp dulu, Deng. Nomor HP, gitu-gitu ya. SMS. Itu doang. SMS, HP-nya si DMA pula. Nokia. 10.000 saulan. Bukan Nokia, smart. Bukan. Oh, smartphone. Iya. Dulu gitu. Wong uploadnya juga di warnet dulu mah. Nah, Toto Endi gimana ngomongnya? Oh ya, jadi saya nggak tahu bahwa itu bisa ditekuni menjadi sesuatu yang menghasilkan. Menghasilkan. Pertama dapat misalnya produk review. Kita kan akhirnya diajari gitu tuh, blog itu. Oh, ini kok nggak sengaja. Belum kenal iki bojoku join aku paling Pak, lapa lawan delok aku loh, ya Allah sih. Sorry ya, saya mau Surabaya tadi Banyolan. Belum kenal istilah copywriting. Tapi ternyata ketika belajar menulis di blog, ikut lomba, dapat pekerjaan dari brand, itu ternyata nggak sengaja itu saya mengasah skill copywriting gitu. Sebuah teknik menulis yang ingin persuasif kan, mempengaruhi orang untuk beli, untuk percaya dan lain-lain gitu. Dan prosesnya ya gitu. Saya karena basicnya orang kimia gitu ya, jadi mau lomba mau apa itu risetnya panjang lebar. Dan yang menang itu pasti saya udah lama 2 minggu gitu, misalnya risetnya hampir 1 bulan gitu ya, misalnya 2 minggu tuh riset tok, terus 2 minggu kemudian baru nulis. Tapi gitu kayak nggak bikin buku sama novel ya aku ya. Gak telat. Itu tulisan 500 kata, riset seminggu. Ya enggak lah, 2.000 kata. 1.000 kata. Oh, 2.000 kata. Kalau termasuk yang kita udah baca sejak dulu kala yo sekejap ya udah bisa lah. Kecuali termasuk yang menang ke ini, ke mana itu? PPPP. Puspitek ya. Ke pusat riset itu ya. Itu pun jadi gini, saya setiap lomba itu karena sudah pengen punya benang merah perempuan melek teknologi, apapun yang saya sajikan harus ada perempuannya gitu. Nah, saat itu lombanya Puspitek sama Bitread itu menampilkan membuat artikel kelas online daring dan luring, kelas online dan hybrid, offline tetap muka. Dan sekarang ternyata sangat berguna kan di pandemi. Iya. Betul. Nah, itu cari paper yang sesuai dari ratusan paper itu ya skill kan? Kayak tadi itu. Ya.
itu berangkat dari kita ingin menyelesaikan masalah itu seperti apa. Kalau nggak ada perasaan gitu kan kita nggak tahu tuh hasil browsing atau hasil risetnya ini sesuai apa enggak ya enggak. Misalnya kita ngawang aja nih apa browsing aja biar aneh gitu kan ya nggak ada gunanya, Nggak sesuai. Dijiwai. Oh ini ada berguna nih, ini aku berguna gitu ya. Kayak Ivan Aulia. Siapa tuh? Ini Ivan yang suka nulis puisi kan ya? Kalau nggak salah, Ivan. Nulis puisi juga nggak Mbak? Oh ya tadi nulis puisi katanya ceritanya ya. Terus gini Mbak kan ngomong kreatif tuh ya. Dan saya awalnya dulu pengen sastra nggak boleh. Kemudian saya ke sains. Sekarang ke teknologi, ke coding. Itu jiwa sastra saya hilang ya. Masa? Dan saya sekarang kalau lihat puisi, apa sih ini? Usia, kalau itu usia. Oh usia ya? Aku sampai merasa, aku kok menghilangkan sisi kesastraanku toh. Nanti kalau usianya udah nambah lagi, ke usia deket-deket ke filsuf, nah itu baru kena puisi lagi. Tunggu aja waktunya. Ketoke sih ngarang aku. Kita live IG baca puisi, Bu. Gitu ceritanya. Terus sekarang apa Mbak yang masih mau dicapai lagi? Saya mau diraih lagi. Pengen banget semua yang sudah saya pelajari itu jadi buku. Baik itu buku referensi untuk guru, anak, ataupun buku cerita untuk anak. Pengen gitu jadi children book author, jadi penulis buku anak gitulah saya. Tapi malah nggak bisa semuanya digetuk. Ya nggak cukup waktunya saya yang ngobrol coding sama nulis. Tapi kalau nulisnya coding kit bisa toh, kan ya, pegangannya tiap hari. Ya mungkin saya gini. Sekarang pokoknya saya harus sampai nemukan metode dan sistem. Karena sekarang sudah bukan hanya anak per anak, sekarang sekolah yang pengen kelas saya ini jadi ekstrakurikuler gitu kan. Berarti sudah harus sistem kan, sudah nggak bisa saya sendirian lagi, harus ada sistem, ada modul semua, nah itu udah lengkap semua, baru nanti bisa lebih leluasa. Karena ketika sekarang gini tuh imajinasinya nggak gitu-gitu banget gitu, emang gitu kali ya, umur juga tekanan hidup. Tapi sekarang saya sambil baca bukunya anak-anak gitu. Oh imajinasinya kayak gini. Jadi saya ngoding pun anak-anak kan gitu. Ayo kita bikin storytelling digital. Ayo yang aneh gitu. Nggak boleh yang standar-standar gitu. Terus kemarin, ada muatan tambahannya ya. Berarti ada added value-nya. Ada storytelling. Ada. Jadi tidak sekedar coding. Ini tadi tagline gue ya. Tidak sekedar enggak. Tagline saya adalah ayo. Bukan. Tagline saya adalah ayo bermain coding. Jadi itu juga ramuan ya dari segi kreatif. Kenapa? Pertama pengalaman bahwa ketika saya orang lulusan kimia, ibu rumah tangga, lulusan teknologi pendidikan, ketika mengenal coding, masuk ke temu programmer berhari-hari bertahun-tahun, itu rasanya ngeri, kayak masuk di dunia baru. Antah berantak. Dan saya memang workshop ini ikut nggak ngerti gitu. Kenapa sih kok ngeri kayak gini, kenapa gitu. Terus nggak ngerti-ngerti. Saya nggak ngerti-ngerti nih, terutama ketika belajar bikin apal itu ya. Terutama ketika ngoding Swift program, aku kok nggak mudeng ini kenapa. Jadi saya rasanya asing, nggak mudeng. Akhirnya saya giniin, mungkin karena sejak kecil saya nggak kenal gitu. Padahal ketika saya riset, baca bahwa coding adalah another language. Ini cuma bahasa gitu ya kan. Kamu belajar bahasa asing, bahasa Spanyol, bahasa Jepang. Ini kan cuma bahasa. Prancis. Urutannya piye.
Harusnya tata bahasanya gimana? Kalau dari Arab dari mana? Dari kanan Kiri. ke kiri. Kita dari kiri ke kanan, gitu kan? Itu kan tata bahasa. Oh ya, karena saya dari kecil nggak ngerti. Nggak kenal. Oh, berarti gimana supaya coding ini lebih akrab dengan anak-anak, maka bahasa yang dikenalkan dari kecil adalah ayo bermain coding. Tidak ayo menjadi programmer, bukan. Ayo belajar coding, ngeri, ibunya juga ngeri. Kalau ayo bermain coding, kita di sini main belajar. Nah, tanpa terasa belajar. Oh gitu. Ada filosofinya. Filosofi itu pun hasil tagline. Nah, teman-teman yang nanti mempelajari copywriting dan lain-lain tuh menyusun kata itu kan nggak gampang. Ya kan, menyusun kata, ya. 3 kata aja gitu. Harus ada magicnya. Dan itu mewakili semua misi-visi kita gitu ya kan. Ya abote ngomongin Sabtu-Sabtu Mbak namanya. Keren. Mbak, tapi pas mau bikin sistem ini rencana mau dikerjain sendiri apa mau minta bantuan orang? Kadang-kadang kan saya itu sebelum sekarang bertindak sendiri itu sudah berburu ke kampus-kampus. Ya, ke kampusnya anak programmer. Dan itu nggak gampang, nggak ada dan nggak nemu saya. Yang tertarik dengan coding kids dulu ya. Dulu. Sekarang udah booming banget memang. Dulu ya, setahun yang lalu itu nggak. Kamu kenal nggak Sled? Ini programmer lo ya? Enggak, Bu, nggak ngerti. Udah aja, nggak ada minat juga nggak ada. Dulu. Sekarang mungkin sudah bergabung. Pandemi, iya. Sejak pandemi dan juga karena Pak Menteri Pak Nadiem kan memasukkan ini sebagai kebijakan pendidikan. Betul. Dan sebagai kita orang kreatif, ya, sebut aja kita orang kreatif ya, harus siap dengan begitu itu, sesuatu yang booming dan sesuatu yang nanti hilang. Nah, kita harus berpikir gimana saatnya ketika trending coding anak ini hilang, tapi kita masih ada, atau kita bisa mentransformasikan apa yang kita punya itu untuk hal yang lain. Jadi nggak berhenti gitu loh Mbak. Orang kreatif kan gitu toh. Nggak berhenti. Misalnya pelukis nih, kanvasnya habis, ngelukisnya di tembok, di kain, di mana, di daun, di bambu ya gitu kan. Nah, supaya kita siap dengan segala yang terjadi kemudian itu, basic kita harus kuat banget dah, pondasinya udah kuat banget. You learn about, kamu want to teach kids how to code, ya kamu pelajari itu beneran, walaupun itu harus ikut beneran kelas programming, beneran computer science, supaya intinya kan dapet gitu. Nanti misalnya scratch-nya hilang, ya kita kan bisa hal yang lain gitu. Harus siap menurut saya gitu. Kalau mau serius harus siap apa tools yang kita pegang itu hilang, tapi kita ilmunya tuh masih ada. Contoh teman-teman yang mau jadi pakar Instagram marketing harus siap Instagramnya hilang gitu. Iya. Enggak. Tapi konsepmu digital marketing masih ada. Itu. Nah, gimana wong kita pakai platform orang ya? Nunut toh. Makanya aku kepikiran itu, kalau misalnya mau bikin platform sendiri, ya kan? Itu kan sistemnya, selain kita mesti rancang dengan benar, butuh duit lebih gede, terus pasarnya juga mesti nyiptain sendiri kan? Yang kayak gitu loh. Tapi tetap mesti mulai dirintis ya. Yang punya platform sendiri. Bukan. Kalau menurut saya itu skill kitanya. Nggak harus. Kuat. Nggak harus. Nggak masalah, berarti kita di platform mana-mana aja nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Jadi harus siap. Karena kita bermain di dunia digital, kemudian menggunakan platform orang, apapun itu. Pakar Google Ads, pakar Facebook Ads, dan lain-lain. Bisa saja semuanya itu hilang, ya nggak tahu lah nanti
10 tahun, 20 tahun lagi gimana gitu ya. Tapi skill kita kan masih ada itu. Makanya jangan apa ya. Kalau hanya katut, katut besopo katut ini. Ikut-ikutan tren nggak kuat gitu. Jadi oke, kita sekarang misalnya karena pandemi kita ikut-ikutan tren, tapi bahwa harus investasi waktu, tenaga terutama pikiran untuk memperkuat skill diri kita sendiri ini, itu yang harus terus menerus, dan itu nggak rebahan apa ya, nggak gampang ya, pasti capek. Saya selalu sering bilang kadang nyebutkan capek, ya emang capek gitu. Jangan dikira kita ini walaupun bilang saya suka, ya bukan berarti nggak capek kan, apalagi udah tua, kita lo udah tua ya Mbak kan, kita kan sudah tua ya. Kalau mendengarkan ini anak-anak muda, jangan nggak malu nih sama kita yang tua-tua gitu. Kita tuh udah, saya nih kacamata udah progresif loh, udah kacamata baca nih gitu. Nggak mungkin nggak ada pusing ketika madep laptop berjam-jam gitu kan. Iya. Tapi bahwa apalagi anak-anak muda sekarang itu skillmu itu harus tajam, asah banget. Halo Ayi join nih. Hai Ayi, aduh dari Aceh, alhamdulillah. Iya tuh dia masih muda dia Masih muda, dia ahlinya di digital marketing tuh anak tuh. Sosmed. Timnya nempel terus. Trio wek-weknya. Kok kita ngomongin Ayi? Kapan-kapan kita todong Ayi. Anakku baru tidur. Mau nanya apa? Gitu. Ngomong-ngomong nih, ternyata jam berapa sekarang, Mbak? Awas putus. Udah 19. Iya, makanya kita kasih closing, Mbak. Kita kasih closing biar nggak putus tengah jalan. Closing. Karena kita ngomongnya proses kreatif, inti dari kreatif adalah tidak berhenti. Udah, gitu aja. Jadi, supaya apapun perubahan yang terjadi, kita masih tetap jalan dan harus produktif, harus menghasilkan. Kalau nggak menghasilkan, kita nggak mandiri, tergantung dengan kebijakan negara lah, inilah, itulah gitu. Orang kreatif udah berani berdiri di kakinya sendiri, itu apapun yang terjadi dengan dirinya, dengan skillnya, mereka bisa memilih sendiri, memberi keputusan sendiri, akan nanti berkomitmen, berkarya dan berbakti pada negara, pada Tuhan, pada masyarakat, pada kebaikan gitu. Nah itu inti dari kreatif, dan itu adalah proses, gak bisa sulap. Kalau sulap ya hilangnya sulap juga. Wow, begitu. Keren banget. Makasih banyak Mbak Eni sharing-sharingnya. Semoga sukses kelasnya. Amin. Sistemnya yang sedang dibangun cepat jadi, ya kan? Ya. Terus tambah banyak muridnya, makin banyak coder-coder muda kreatif yang diciptain dari kelas kita, ya. Amin. Ketemu lagi kapan-kapan, mudah-mudahan bisa kabar sama Mbak Eni. Assalamualaikum. Hasfa juga. Waalaikumsalam. Bye Ayi, bye teman-teman. Makasih teman-teman ya. Assalamualaikum. Wah, tinggal 3 menit. Selamat malam ya. Malam minggu ya. Assalamualaikum. Makasih ya.